record. Pertama-tama kita akan hari ini akan bahas data visualization lagi. Data vis lagi. Tapi kita mau bahas apa nih? Kita coba pakai yang beda. Kita coba dataset yang berbeda. Kita akan coba dan kita akan lihat nanti kita lihat perbedaan prosesnya seperti apa. Karena overall sama sih proses buat visualisasi. Kan kemarin, ya apa saya belum coba buka. Aku akan paste di WhatsApp untuk yang kemarin biar nggak kelewat. Nah, ini ada sedikit hack yang kemarin. Berarti ini lebih hacknya ini lebih ke ini sih, lebih ke untuk yang nanti mentoring capstone projectku sih. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi kalau misal ada apa namanya nih? Oh, bangsat, view. Kan kalau misal udah selesai, ini kita pakai view. Bisa di-share. Nah, ini tuh. Dia lebih enteng kalau misalnya pakai view mode. Nah, ini yang sebenarnya kita nanti minta. Nah, kemarin, oh ya ini kan belum selesai. Ini mau lihat. Nah, ini kalau misalnya top order, order location mana langsung ke update semua. Kalau lagi lihat ininya nih. Permisi Kak Agung, screen-nya belum kelihatan. Betul sekali. Thank you, thank you. Lalu ngeliat kok perasaan ada yang aneh. Biasanya panel ini muncul di layar kiri atas. Oh enggak ini ya. Oh iya. Terima kasih sudah mengingatkan. Hei, kita sambil kak. Oh iya, ini kirim dulu nih. Edit. Ini kalau misalnya selesai, download as PDF bisa kayak gini. Ini aku share di dan si Salman. Nah ini kita yang kemarin one can edit. Nah ini kan prosesnya ini hampir sama kan sama nih. Understanding dataset, data cleaning. Ini sebenarnya pakai ini, pakai apa? Pakai Python. Cuma kalau misalnya mau pakai Python sih. Ntar kalau biasanya orang-orang sih kalau datanya gede banyak ya pakai Python. Tapi kalau datanya kecil nggak sampai beratus-ratus MB pakai ini aja oke sih. Pakai apa? Pakai Sheets, pakai Excel, no problem. Karena sebenarnya kan kalau nanti kerja tuh yang penting hasilnya. Orang kadang ya terserah mau prosesnya mau pakai Excel kah, mau pakai Sheets atau pakai apa, as long as jadi aman. Atau kalau misalnya ini pakai Power Query, yang kemarin Power BI, mungkin nanti export as CSV, terus nanti connect masukin ke Google Sheet. Nah ini kayak kemarin nih, kemarin ngikutin step 5, 6, 7, ini header, title, logo, ini terserah pakai logo di mana. 5 different visualization, detail table, line bar, ini udah berapa? Ini kita coba pakai ini yang beda deh. Ini kan ada 1, 2, 3, ini kok kayak gini.
Nah, gitu lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Malah tambah map. Map nggak perlu. Filter, time period, kategori, range. Nah, ini date range, kategori, kalau di header, pakai checkbox. Nah, pertanyaan bagus kemarin, kapan harus pakai region, kapan pakai checkbox. Biasanya region tuh kalau dia ada banyak. Kalau checkbox ini, kalau yang ya kita bisa filter sedikit. Kenapa? Karena kalau banyak-banyak terus pakai ini nggak enak lihat. Nah, ini dashboard last update, filter format, last updated. Nah, ini download as PDF. Ini bisa diikutin guide-nya. Ini desain template. Ini cuma buat ini aja, referensi. Tapi kalau misalnya bisa mau nyoba nih, mau yang mana ya? Banyak filter-filter kiri. Info, social media, Google Plus, HubSpot. Nah, ini Porter Matrix ini, coba kalau kita download template, nah ini, oh, ini biasanya kalau kayak gini ada paywall-nya nih biasanya. Ini pricing. Wow, Sis Pro. Ini biasa kayak gini nih. Banyak banyak ininya, banyak. Begitu, wah ini menarik nih. Langsung begitu masuk jeder, ya, ya. Jadi di sini kita liatin aja buat referensi aja. Ini kalau ini dia begitu klik overview acquisition dia page-nya berubah. Jadi sebenarnya yang dia lakukan adalah dia punya page baru. Template, galeri, kita cari template yang bagus. Tapi kalau template sih yang biasanya aku suka tuh yang kiri. Biasa gini, kalau konfigurasi yang biasanya aku pakai, ini make a copy. Kalau misalnya mau pakai template-nya, kita buka ini, more option, make a copy. Ini nanti data source-nya apa. Nanti. Tapi kalau aku sih yang ya dia kalau yang ini filternya di atas semua.
Filter biasanya kalau dia nggak di atas, di samping kiri. Karena kalau di sini sebenarnya Looker Studio tuh kalau nyari referensi desain ini agak agak apa ya? Templates-nya lumayan biasa. Tapi kalau misalnya nanti, kalau misalnya ngelihat trennya, pasti kelihatan biasanya gini nih. Filter tuh kalau nggak di atas, di bawah. Nah, terus dia punya multiple page. Advertiser performance, campaign, engine. Nah, ini dia buat berapa page nih? Kenapa kok dia buat berapa page ya? Ini sebenarnya biar biar apa ya istilahnya nih. Tapi kalau misalnya kita mau pakai ini edit and share, kita coba pakai dataset apa ya yang kemarin sekolah atau kita cari yang baru. Oh iya, link presensinya belum dikirim. Link presensi udah paling hampir bawah. Oh, cari dataset aja. Har har. Oops. Fitbit keren juga. Berapa nih kalau udah abstract frequently ATMD design from home education. Ah, ini udah banyak nih. Ini aja. Ini kayaknya kita udah pernah bahas juga sih dataset ini. Cuma kita akan lihat kalau misalnya, wah, kedua dari paling akhir. Six, six. Ini besok mau bahas materi lagi atau kita 2 jam ngobrol-ngobrol? Sejam habis break kita ngobrol-ngobrol perpisahan, farewell untuk besok. Lihat dulu, paling bawah. Oke, kita pakai ini IBM HR. Ini sebenarnya lumayan penting sih yang hari ini sama kemarin. Kalau enggak yang recording kemarin aku kirim dulu aja buat ngerjain. Jadi kita buat new report. Kita buat ini aja dari kok lupa apa namanya? Shit. Nah, jadi kita file import. Jadi sekali lagi ini aku akan lompat ke step 5. Iya, harus pakai Python. Sebenarnya kalau yang ini untuk cleaningnya sih kan pakai Python. Terus sebenarnya kunci jawabannya ada di ini, kunci jawabannya ada di Kaggle. Jadi bisa lihat page-nya terus code. Jadi kalau misalnya mau coba sendiri juga boleh. Karena nggak semua, nggak. Kadang-kadang tuh kalau tutorial sama ini nggak semuanya tuh bener. Nah, kalau bisa bilang gitu ya karena ini. Daily attrition, yes, no. This is travel, daily rate, vacation.
Gender, male, female, job involvement. Nah, ini kemarin kayaknya aku pernah bahas ini. Aku lupa apakah sama di kelas ini atau kelas sebelumnya, atau mungkin aku ngajar privat. Tapi ini salah satu dataset yang paling common kalau belajar data analytics. Ini ada di bootcampnya Data Science IBM. Jadi ini untuk ngelihat employee churn biasanya kalau buat data science. Jadi ngelihat faktor-faktor apa sih yang membuat dia itu nggak betah. Di sini yang paling pertama kita coba ngelihat seperti. Nah, ini ada umur, attrition, dia bertahan atau enggak. Kalau yang yes itu attrition. Nah, aku lupa kalau misalnya yes itu leave company atau ini ya? Oh iya, yes itu leave the company. Karena attrition itu artinya pergi dari meninggalkan perusahaan, resign istilah kerennya. Mengundurkan diri karena sudah tidak kuat menghadapi. Jadi kalau misalnya yes berarti dia udah ini. Bisnis travel dia apakah eh, sering bisnis trip, karena bisnis trip itu kayak wah ke luar negeri. Kalau pertama-tama sih seneng, wah asik, terus di hotel enak, hotel breakfast. Tapi nanti as the time goes by itu lama-lama kayak aduh nggak inilah, nggak usah bisnis trip lah, di kantor aja atau di rumah aja. Karena bisnis trip tuh ujung-ujungnya nggak jalan-jalan, banyak ininya kerjanya, curhat. Tapi nanti kalian bakal menikmati. Ntar yang awalnya kayak wah naik pesawat, naik Garuda, ntar aduh. Nah terus ini daily rate tuh kan ke HR data set. Ini biasanya ada di sini sih penjelasannya. Ya ada. Terus departemen, sales from home, education 1, 2, 3, 4. Nah, ini satu itu artinya SMA, education field. Nah, ini pertama kita coba filter aja dulu. Terus jurusannya apa, jumlah employee, employee number. Ini yang sebenarnya penting. Environment satisfaction, gender, gaji per jamnya berapa, job involvement, dia ngerasa di kerja ngerasa kayak dibutuhin nggak, kayak bukan kayak lu itu sebenarnya di kantor tuh seperti apa, kayak involve nggak, ikut dalam pekerjaan dan dianggap penting gitu nggak. Nah, job level makin senior makin ini keyboardnya nyebut job role, satisfaction seneng atau enggak, marital status, bulanan, income, monthly rate, berapa lama dia, oh sebelumnya pernah kerja berapa lama. Jadi kalau 0 itu fresh grade, terus kalau 9 tuh udah sepuh. Over 18 Y, ya semua overtime. Dia kerjanya ini enggak,
And sale, performance, stock option, dia dapat ini saham nggak? 01, 2, 3. Oh, ini level-levelnya. Total working year, berapa lama udah kerja di sana, training time, work life balance gimana? WLB-nya oke nggak? Berapa lama di company ini untuk posisi ini? Nah, terus berapa tahun dari promosi terakhir? Jadi kayak ini current role 4 tahun, jadi kayak departemen yang sama terus dengan current manager. Nah, ini yang kita lihat pertama adalah yang bisa kita drop apa? Employee count satu ya pasti satu. Delete, iya, bukan ini. Aku nggak ingat kalau di ini insert one column left. Ini tadi ada si, nah, employee number ini taruh di paling kiri. Sebenarnya nggak penting sih, tapi penting tapi nggak penting-penting amat. Loh, kenapa nggak penting tapi nggak penting-penting amat? Ya, karena employee number itu kan harusnya primary key kita di sini. Jadi employee number satu, dia umurnya berapa, live atau enggak, business travel, departemen. Nah, di sini kalau kita mau misalnya pakai ini, mau data science nih, kalau yang orang data science, basicnya ini kan kayak attrition, yes itu jadi satu, satu untuk nol, terus correlationnya kita lihat, terus kita buat correlation matrix antara attrition dengan berapa faktor ini. Jadi apakah job involvement, job satisfaction itu yang mempengaruhi ini berapa lama. Jadi kayak ngelihat Y-nya itu ini attrition, X-nya tuh ini, terus kita lihat korelasinya gimana. Korelasi itu gimana maksudnya? Kita coba aja kalau enggak. Jadi kalau misal mau ngelihat nol, terus nanti korelasi apakah Y-nya adalah ini, koma, koma. Kedua, nanti kita lihat correlation-nya. Kita pakai correlation matrix. Orang biasa pakai ini. Tapi ini kita nggak yang ini. Kita pakai ini aja nih, share dataset. Oke, kita lihat coret-coretan kita. Primary key employee. Nah, ini yang kita
count-nya di sini nih sebenarnya yang kita lihat. Datanya tuh dari sini yang kita cari atau yang kita grouping. Nah, terus habis itu kita lihat why. Why are we doing this? We want to identify which factor that cause people to leave. Leave, Y or N ya, itu didapat dari attrition. Ini sebenarnya ini Y-nya nih yang kita cari. Attrition, yes or no. Jadi kuncinya ada di sini nih. Attrition, yes atau enggak. Jadi kita bisa taruh di suatu filter. Ini filter wajib. How identify factor that cause people to leave. Attrition, attrition. Attritionnya itu nanti kita akan uh, attrition ini kita kayak key filter, key filter. Buat, nah ini kita akan lihat nih. Kita lihat apa aja yang bisa kita filter lagi. Filter, ingat yes or no. Udah ini berarti kita mark warna apa? Hijau. This is travel, non travel. Nah ini juga bisa nih travel travel. Ini bisa kita buat travel. Edition ini wajib nih. Kita kasih bintang, nggak boleh kelupaan. Atau kita taruh di atas. Departemen. Nah ini bisa nih. Kita buat side by side aja. Departemen. Hijauin. Nah, ya lah, masalah. Nah, kalau enggak, ini contekannya kita taruh di samping aja ya. Departemen. Terus kita mau ngelihat ini enggak yang education. Education kayaknya kita nggak mau ngelihat education deh. Kita skip aja. Education, gender. Nah, gender study nih masuk nih. Karena kalau misalnya kita filter terlalu banyak juga nggak bagus. Coprol banyak nggak ini? Oh ini kita buat di ini aja. Nah marital status marital, oke. Kita lihat. Terus kita kalau mau lihat ini kita bukan yang hourly rate tapi pakai monthly income aja. Misalnya terus nih overtime yes no ini kita buat visualisasi. Karena kita mau lihat berapa faktor yang buat kita yang buat orang itu apakah bertahan atau tidak. Oke, kita udah kebayang ini kita akan masuk ke Google Sheet. Nah, nggak ada. Ini kita
data source, employee attrition, HR dataset. Ini kita create data source, Google Sheet, jadi save belum? Nah ini HR dataset include hidden filtered cell, kita exclude use control as header, kita connect. Ini age number, attrition, ini text, ini aggregationnya dia count, enggak ini department text, number, ya number, per 18 semuanya yes. Ini delete aja. Kita hide. Oke, udah cukup. Create report. Data freshness mau 15 menit. Nah, data freshness 15 menit tuh maksudnya apa nih? Jadi misal kan datasetnya link ke sini nih. Ini kalau misalnya datanya kita ubah, dataset yang di Google Sheet ini kita ubah, nanti hasil yang ada di report ini juga akan berubah. Jadi kita coba cari apa namanya Tableau. Of the day, piece of the day. Ih, cakep. Ini kita cari aja HR. Oh ini funnel chart, first application. Ini kita cari HR dataset yang kira-kira cocok dengan kebutuhan kita. Karena kadang-kadang ya yang lebih susah tuh nyari ininya, nyari referensi. Atau kalau misal, apa ya? Oh dia ini based on education. Ini kayaknya aku kenal nih orangnya nih. Yang namanya sama tapi. Nah, dia di sini lebih fokus ke educationnya. Jumlah ini, berapa yang leave, active employee, rate-nya dia berapa, umur average-nya berapa, job satisfaction. Nah, ini buat start, employee age group. Ini ada ininya nih. Dia mau berapa
Summarize by berapa? Tapi kita buat yang ini aja, kalau nggak yang kayak kemarin aja. Seperti biasa, kita buat shape-shape dulu. Oh ini, coba kalau misalnya kita snap to grid, kesel-kesel nggak kesel. Nah, terus kita misal filternya mau di kiri atau di bawah. Ini kalau misalnya yang lain nih, kita buat filternya, kita buat checklist di sini, terus bawahnya footer, terus ini visualisasi, visualisasi, visualisasi. Bisa ini, bisa. Kan sebenarnya kalau ini tergantung kita mau buatnya seperti apa. Nah, karena itu, hmm, nah ini canvas size. Ini canvas size nih kadang penting sih. Tapi canvas size ini biasanya dipakai untuk ngatur size-nya dia seberapa besar. Ini jadi mau yang dia lebar atau yang biasa. Terus untuk apa sih yang lebar? Lebar itu biasanya dipakai kalau orang yang melihat ini pakai resolusi apa itu yang biasanya widescreen. Nah sebenarnya ya tergantung ini sih, tergantung audiens. Karena kalau resolusinya nggak pas, yang akan terjadi adalah user itu nanti dia harus begitu lihat dashboardnya, kalau dia base by cloud base harus scroll scroll, nggak bisa kayak satu layar satu layar doang yang dia lihat ya. Ya gitu. Ini kita akan coba buat filter, buat dataset. Ini kita lihat faktor-faktor apa aja yang buat orang-orang itu bertahan. Nah, karena gaji, lah. Ini kita buat filter attrition. Oh,
ada yang salah. Gue jadiin kalau nggak drop down aja. Admission, terus yang di sini yang bawah ini adalah scorecard. Pertama kita misal kasih ini sudah kalau main Power BI atau Tableau terus sih. Coba coba drag drop nih employee number sum count listing juga. Oh, ini harus hati-hati. Kenapa kok tadi bisa banyak? Ini biasa sih kasih logo-logo, kasih apa lagi ini? Lagi ini attrition kalau enggak yes-nya diganti true. Drive data ini data set. Oh, ini udah yang salah. Benar-benar data set yang salah. Jangan. Oh iya benar. WA, FNC. Tarik connect.
Nah, ini udah berubah. Berarti udah bisa addition, harusnya udah bisa jadi boolean. True or false-nya nggak ini. Anyway, biar nggak ini. Kita kasih. Oh, harusnya bisa sama dengan count. Ya, ini deh. Kita kasih filter lagi, gender. Up, gender kita taruh sini. Metriknya ingat kita harus jadi count. Oke, nah, jadi kalau misalnya bingung, kita bisa tanya Mbak Google. Pakai custom measure ini. Nah, ini ada dokumentasi yang bisa kita coba ikuti. Nah, ini filter measure. Ini yang advance-advance-nya nih. Field. Sebenarnya aku agak kurang terbiasa pakai ini.
Oke, HR dataset. Oh, ini udah 8:11. Jadi kita break dulu aja 10 menit. Ya kalau ada yang bagus, kita bisa lihat. Nah, ntar kalau misalnya ada yang mau main tebak-tebakan 2 hari terakhir, bisa ini, bisa apa? Kalau misalnya main tebak-tebakan, nggak perlu kelompok tiga, kelompok manapun. Kalau misalnya bisa juga bisa di sini. Karena sebenarnya ini step-stepnya sama semua. Nah, aku cuma mau ngasih trik-trik agak unik yang sebenarnya buat ini sih, buat apa? Yang salah satu kelompok mentoringku cuma it's okay. Oke, kita break dulu sampai ketemu 8:22.
Oke, kita lanjut. Atau ada yang siap, ada yang punya games yang bisa kita mainin bareng? Ada. Kita, nggak apa-apa. Ini besok kalau misalnya ada yang mau, boleh. Ya bonus-bonus saja. Tetap bonus. Nah ini kita lanjut lanjut aja. Jadi, karena kalau dashboard sih ya sama kayak kemarin sebenarnya. Ntar kita buat visualisasi, ini soalnya nggak ada ini. Kalau kita pakai sales data harusnya bisa pakai Sankey. Ini ada pivot table juga nih, pivot table with bar. Ini sebenarnya kalau kayak gini intinya semua prosesnya sama. Oh ini beda nih. Kalau ini nanti untuk kalau misalnya mau ada target 0,5 untuk melihat posisi dia berapa. Tapi biasanya sih kalau yang aku nggak pakai yang kemarin aja. Kayak dataset kemarin ini sebenarnya ada beberapa hack yang bisa kita lakukan di sini. Nah sebenarnya nih nextnya nih sama maksudnya sama gimana? Nah, jadi maksudnya sama itu nanti kita drag and drop, kita cari, kita lihat posisinya ini di mana, posisinya. Kita lihat misal mau buat comparison male female untuk lihat perbandingannya. Terus kalau mau years at company, terus change sorting atau enggak. Ya ini sebenarnya prosesnya sama persis lah. Berapa lama dia di ini, terus kalau misalnya nggak mau di filter juga bisa, tinggal ganti. Karena yang penting kuncinya itu ada di
Sini. Di sini. Eits, ya, tidak salah juga. Nah, tidak salah juga. Nah, ini nih. Ini kalau nggak aku buka ini aja. Yang ada diajarin sama Mbah Google. Ini aku akan copy ke FJ. Bukan copy ke ini. Link presensinya bagi yang belum atau yang tertendang seperti Manchester United di group stage grup stage Champions League yang sudah tertendang karena nextnya harus menang sama Munchen yang itu sangat-sangat tidak mungkin. Nah, ini ada panduan visualisasi. Jadi ini kayak contekan kenapa kok kita pakai satu visualisasi, kok kita pakai ini. Ya, jadi ini berapa ini guidance kan banyak yang nanya donut chart sama pie chart itu. Nah, ini jadi pertama kita dari paling atas itu kita ngelihat dari yang namanya line chart. Ini kita adalah ini kan kalau misalnya kalau misalnya kita mau lihat yang time series data, jadi kayak over some period of time kita pakai line. Nah, itu ada single, ada stack. Stack itu kalau misalnya kita punya dua kategori. Karena kan biasanya kan pilihan banyak tuh. Tapi kadang bingung, wah pakai yang mana? Pakai yang mana? Oh, iya. Terus salah sambil buka. Nah, di sini yang kedua adalah column chart atau vertical bar chart. Jadi kalau misalnya kapan sih kita pakai kolom? Jadi single kategori kalau dan dia jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah, terus ya kalau misalnya bedanya jauh banget, mendingan ditaruh di horizontal biar lebih enak dilihat. Karena biasanya nih kalau vertikal, horizontal kuncinya kalau itu datanya hasilnya beda banget, enakan horizontal. Terus kedua kalau misalnya nih kategorinya banyak, itu enakan horizontal. Kalau cuma dua, tiga, pakai yang kolom. Nah, ini harus hati-hati yang stack. Jadi kayak satu grup berapa kategori tumpuk jadi satu. Contohnya stack tuh untuk yang kayak gimana? Misal kita punya 5 kantor cabang atau kita punya 5 branch. Kita punya 5 branch, terus masing-masing dia jual uh, seblak, ayam crispy, sama bakso. Nah, kita mau lihat perbandingannya nih, kalau cabang per cabang berapa ininya. Ini jadi kita satu stack ini untuk satu cabang. Nah, ini jualan seblak, ini jualan bakso, ini jualan ayam geprek misalnya. Jadi kita bisa lihat dua hal.
Satu, kita bisa lihat penjualan per cabang seperti apa. Kedua, kita juga bisa lihat komposisinya paling banyak mana. Oh, bisa jadi yang satu dia tinggi banget, yang kedua lebih rendah. Tapi penjualan seblaknya paling tinggi. Udah, berarti kalau kayak gitu, sebagai ini, sebagai sebagai manajer, user, itu kita pakainya, kita alihkan. Jadi untuk kantor cabang ini 3 bulan berturut-turut paling banyak seblak. Ya udah, kita nyetok seblaknya lebih banyak, terus baksonya lebih dikit. Kita alihin ke cabang yang ini banyak, yang lebih banyak penjualan bakso. Itu contohnya steak. Ada lagi yang steaknya itu 100%. Steak 100% apa nih? Nah, kalau misalnya kita cuma mau lihat proporsinya dia berapa, maksudnya kayak kita nggak mau ngelihat siapa yang paling laku siapa, tapi yang persentase baksonya tuh paling gede, paling banyak, paling laku. Nah, itu baru pakai yang stack 100%. Kalau grup, ini kalau banyak kategori kita mau compare. Line chart di, nah, area chart, stack, unstack, changing variable connected with change. Nah, ini histogram. Nah, line chart tuh, area chart tuh cuma kalau misalnya dia kayak line tapi keisi. Mana? Aku cari di artikelnya deh. Oh, biar aku nggak salah jelasin. Use case-nya tuh kalau misalnya itu isi. Kantor aja deh. Nah, terus histogram kalau misalnya kita mau ngebagi jadi berapa grup untuk lihat persebaran datanya gimana. Ini kan pasti banyak nih. 0 sampai 10, 11, 20, 21, 30, 31, bla 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 sampai yang akhir. Dibagi per 10, kita lihat persebaran datanya seperti apa. Ini distribusinya sebenarnya nggak normal banget, tapi ya lumayan normal lah. Nah, ini scatter plot kalau ada sumbu X, sumbu Y bubble. Nah, ini ada comparative size-nya dia segede apa. Kan kalau scatter plot itu cuma lihat X-nya apa, Y-nya apa. Cuma kalau yang ini, nah kalau yang ini, ya kayak misal ada size kota atau lain-lainnya. Nah, next pie chart persebaran. Kalau donat biasanya, nah, nah punya artikel pie chart sama donat chart karena biasanya ini dua interchangeably. Biasanya sih kalau donat yang kanan ada tulisannya di tengah total berapa atau berapa
percentage. Hmm, chart. Nah, coba. Pokoknya kita pakai chat, pakai chat GPT. Ini kalau misalnya ada yang mau iseng-iseng nulis ini pakai yang berbayar nih GPT-4, GPT Plus. Ini GPT-4 ini dia canggihnya bisa buat, bisa kasih gambar, bisa minta. Nah, nih gambar nih. Picture of a data analyst teaching with teaching to teaching course monitor and sharing classes with Manchester United jersey. Terus saya sebenarnya nggak pakai baju ini sih. Ini cuma buat pamer doang ini. Ini sebenarnya menggunakan aset company. Ini creating image. Ah, ini nih. Sebenarnya nggak Manchester United, tapi inilah nih kalau misalnya Pixar, kalau misalnya ada yang iseng mau coba ini, make it Asian. Ini sebenarnya bisa digerak-gerakin juga mulutnya. Ini langsung terus bilang, oh ini pakai untuk gini-gini, iseng penasaran. Nah, oke lah, oke lah, ini bukan Manchester United dan ini sebenarnya aku lagi nggak mau nyari kayak beginian. New chat, new chat. Ini kapan kita memakai pie chart dan kapan menggunakan donut chart. Nah, ini goris dikit. Ini kalau sekarang jadi mentor enak, tinggal chat GPT. Karena ya, sebenarnya kalau yang biasanya aku pakai donat itu karena satu estetika. Tengahnya kan bolong tuh. Jadi kita bisa kasih ini, kita bisa kasih date atau total ini berapa. Jadi ngasih lebih banyak konteks. Nah, nih, taruh di WhatsApp aja. Hmm, ini kalau misalnya ada yang mau iseng-iseng mau lihat apa chat GPT pakai GPT-4 bisa gambar juga kurang kerjaan. Ada yang mana? Lupa. Nah ini pie chart sama donut chart. Yang sebenarnya kayak gitu.
Nah, kalau kalau kita cuma lihat distribusi yang kita udah tahu itu isinya apa, enakan pakai pie. Donat tuh biasa tengahnya kita kasih either totalnya berapa, slotnya berapa. Dan orang-orang biasanya lebih suka pakai ini sih, donat. Nah, Go chart ini tuh kok ngeblur seperti film Jepang. Nah, di sini Go chart ini dia biasanya untuk KPI, untuk progress gimana nih. Kalau ini kan kayak speedometer, udah sampai yang mana nih? Progresnya udah sampai mana? Udah full atau enggak? Nah, bullet chart ini aku jarang pakai. Heat maps ini biasanya kalau dia warnanya makin merah, makin makin banyak. Density map ini kalau misalnya datanya tuh kita tarik. Nah, ini eh, datanya kita tarik, kita taruh di titik-titik ya. Di sinilah data-datanya lebih padat. Kalau dia itu banyak ininya, banyak banyak ini berarti kita customer kita lebih banyak nih. Nah, density map ini bisa diakalin kalau misalnya kalian itu perusahaan logistik atau yang harus distribusi barang. Kenapa? Karena kalau dulu, ini aku cerita waktu aku di Power Switch, project coordinator, national project coordinator, ya national doesn't matter. Jadi harus buat plan ini orang-orang lapangan kita tuh dia harus masang sehari itu kalau seminggu itu ada aku lupa jumlah berapa 500-an 300 tapi orangku cuma 12 dan itu harus ngabarin se Surabaya. Nah sebelumnya orang orang yang korlapnya itu korlap region sana ya gitu ya manual ini kayaknya ini kesini deh ini kesini kesini dan jadinya yang harusnya ekspektasi untuk ngejar target itu ya satu orang tuh paling nggak 40 atau 50 40 50 banner OVO ini nyebut merek aja nih tapi karena satu keterbatasan motor ini pakai motor dia cuma bisa 10 itu juga kadang-kadang nembaknya jauh-jauh terus kayak ini masa kita nggak ada cara ininya coba otak atik nah ketemu yang namanya density map ini jadi kan datanya itu kita punya lokasi toko kita masukin aja di Google Sheet terus nanti ya karena nggak usah pakai Looker sih tapi ya Looker ya pakai Google Sheet kita pakai density map kita kelihatan nih oh ternyata di sini total ada kalau kita bagi kita clustering karena clustering itu kan data science tapi ini kayak kita tweak dikit daerah sini kita lihat kalau kita taruh di sini instead of orangnya itu bawa motor gimana kalau ini bayangin aja nih ini Surabaya nih Surabaya Timur banyak banget nah daripada misal gudangnya di sini orang motor dia ngambil 10 balik lagi ke sini udah kita pakai mobil ini aja mobil Grand Max mobil operasional dia jadi kayak mobile inventory mobile 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 warehouse lah aku lupa namanya mobile warehouse atau biar sebutan kerennya biar waktu kita akan pakai data terus kita akan pakai ini mobil ini dia akan karena kita pakai clustering ya sederhananya kayak ini bagi satu kelompok 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 terus tengahnya di sini jadi yang biasanya orang itu cuma bisa bawa 10 mobil
Grand Max taruh di sini, taruh di tengah dia bawa 200. Jadi yang awalnya, jadi mobil sini, bisa. Jadi misal hari ini kita akan fokus daerah sini. Mobil kita taruh tengah. Nah, apa yang terjadi? Nanti jadi orang walaupun dia cuma bawa 5, bawa 10, ketika dia habis, baliknya dia ke sini. Ngambil dari mobil Grand Max daripada yang sebelumnya, itu mah nggak kelihatan. Sebelumnya dia harus balik ke sini, ambil ke gudang. Oh, lumayan tuh, efisien tuh. Langsung meningkat drastis. Itu sebenarnya kayak trik, eh, ini kayak trik data analis yang thinking outside the box. Jadi kan kenapa kok dari ini aku kayak selalu emphasize kayak ini, berpikir sederhana, terus kadang-kadang kayak think outside the box. Ya, butuh apa ya? Ya karena kadang-kadang berapa alternatif, berapa cara tuh nggak kayak yang biasa diajarin atau orang biasa pakai. Ini kita gabungin data analytics sama logistik management. Nah, itu logistik management. Jadi untuk buat rute orang-orang kayak gimana. Tapi kita kelompokin dulu berdasarkan ini. Ini sebenarnya kalau kita pakai data science, ini kita pakai K-means clustering. Mungkin pernah dengar. Jadi ini nanti dibagi jadi berapa berapa area, berapa node, mana nanti ini kayak misal ini satu grup, ini kata satu grup, satu grup, nanti tengahnya di sini. Apakah ada di Kaggle Bootcamp? Nggak ada. Itu memang kita benar-benar purely nyoba pakai cara bajak laut. Apakah benar? It's correct. It's correct. Tapi ya ini unorthodox atau nggak, ya, cara nggak biasa. Hmm. Oh, lagi cari ini berapa cara untuk mempercepat processing speed. Pakai join, pakai filtering. Jadi data-data yang nggak penting, data yang misalnya nggak penting, ya kita filter, kita left out, cari join was result. Oh, coba cari model 3 nih. Ya, kemarin ada yang, nah ini. Ya, sebenarnya aku cuma nunjukin apa yang aku pelajarin atau belum belajar tapi akan belajarin. Sebenarnya sih kalau dari pengalaman udah, tapi belum ini. Ini sebenarnya masalah yang biasanya terjadi kalau misalnya long term monitoring. Jadi dashboard itu kan biasanya nggak cuma untuk sekarang, jadi untuk future, untuk lihat masa depan, untuk dipakai terus-terusan sampai terus terus terus.
berapa tahun ke depan, berapa bulan, berapa tahun ke depan. Nah, kalau misalnya ini ada berapa hal yang biasanya jadi use case, terus kayak snapshotnya isolated. Jadi kayak gimana ya? Kayak misalnya nih kalau yang aku pernah terjadi adalah kita buat dashboard tahun lalu, datanya bagus, sama keluar keluar keluar, terus kadang-kadang yang dibutuhin udah berbeda. Kalau gitu gimana? Udah kita update. Terus kalau kita misal punya snapshot, snapshot tuh biasanya kalau dashboard nih, ini report, misal kita mau buat misal kita mau buat kayak gini nih, snapshot. Jadi yang satu, terus kita punya 2 page, 3 page, 4 page, kita pakai button, kita pindah. Ini baru yang detail drill down breakdownnya. Yang aku pernah terjadi adalah, ini misalkan kayak ini total, kalau yang dulu aku pernah buat, ini kan kayak total whole department. Jadi misal uh, core operation performance, middle office performance, analytics performance, yang nanti masing-masing tuh begitu kita klik, ntar kita ke sini. Nah ini sebenarnya kalau misal kalian mau buat interactive map kayak gini nih sebenarnya nih. Nah besok aku coba bikin ini deh, interactive map, infographic. Nanti harus nyari banyak gambar, jadi mau cari icon pack dulu, nanti biar begitu kita klik, karena aku sekalian sekalian buat yang salah satu capstone yang dia mintanya agak aneh, tapi ya contohnya gini, kalau kita view begitu ini data, ini data untuk, ini misal snapshot ya dulu satu, ini namanya snapshot. Misal snapshot ini per departemen, mereka fokus, wah, ini update. Nah, snapshotnya itu karena perubahan data nggak ke-update. Itu biasa, itu bisa tuh terjadi tuh. Jadi begitu ngelihat breakdown per departemen atau per tim, kayaknya aman-aman aja. Terus kan kadang datasetnya berubah, terus ada value yang berubah juga. Contohnya gimana? Dia ada perubahan, jadi tabelnya beda, eh, kolomnya beda, terus kita nggak sadar kalau ada satu atau dua yang kelewat di situ. Hmm. Nah sebenarnya materinya kita sih udah. Nah ini design resource guide. Eh,
Hmm. Nih, ini kayaknya sih aku belum belum share ini. Ini kita terakhir ini deh sebelum kita tutup. Nah, jadi kalau successful data visualization itu dibagi jadi 4. Kan kemarin kita yang 3 tuh. Yang data, terus apa ya itu ya? Kemarin data, story, visualization. Ada satu yang sebenarnya tuh agak kurang lewat goal. Ini sebenarnya dipakai Google, pakai dari namanya knowledge is beautiful. Knowledge is beautiful, ini bisa dibaca. Jadi ini ada berapa jenis-jenis ini. Kemarin saya sih lebih lebih suka pakai yang ini sih. Lebih 4. Goal itu kenapa penting? Karena kita kalau data tapi kita nggak tahu, kita punya data, kita punya story atau konsep, terus kita punya visual bentuknya kayak gimana, tapi kita nggak ada goalnya, why-nya kita nggak ada nih, direction-nya kita nggak tahu mau ngarah kemana, dan jadinya adalah kita buat banyak visualisasi bagus, tapi kalau orang yang beneran ini data kayak yang dia bisa, yang dia ngerti data dan bentar, ini apa sebenarnya kamu buat kayak gini? Karena ada apa ya, dulu pas 2018 17 orang kayak wah ini buat dashboard bagus bagus banget, interaktif interaktif, plak klik plak klik, langsung ganti 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 ganti. Kalau orang yang boomer boomer udah kayak wah ini baru, tapi waktu yang ngelihat itu orang yang dia ngerti data kayak bentar ini sebenarnya kamu nih nulis apa, ini banyak filternya banyak ini, tapi isinya kok nggak ada datanya ini gini, tapi goalsnya, nah sebenarnya kalau goals ini yang biasanya tuh aku state dengan simple, jadi untungnya apa kita jelasin ini. Jadi kalau aku sih kayak bisa dibilang tuh ini karena kebiasaan juga, kalau misalnya kita mau ceritain sesuatu, kita mau buat analisis sesuatu, sebelum kita buat, kita refer ke bigger question ya, dengan aku ceritain ini apakah apa sih outcome yang pengen aku dapat atau pengen aku ceritain. Oh, ini aku menceritakan ini karena aku pengen melihat ini. Atau kita misal mau dapetin sesuatu, nanti ini naikin ke profit. Jangan sampai visualisasinya bagus, keren. Tapi begitu kita lihat, kita mau buat apa sih? Nggak tahu sih, bagus aja. Kalau ketemu orang yang nggak, yang kurang mengerti data, wih, keren, keren. Kalau orang yang dia bisa baca data, itu. Atau ini ngapain? Kalau misalnya orangnya yang ini kasar, oh ini rubbish ini. Uh, nah itu. Ini kalau di sini dia agak ada lebih banyak ini ya overlapnya karena 4 visualization. Kalau misalnya goal sama information aja, dia adalah plot. Nah ini nih boring nih apa nih? Gambar, data, ini pure data visualization, informasi, nih kayak ini nih. Cuma gambar sama data. Bagus, cakep. Data art, pure data visualization. Bagus tapi nggak ada ininya. Bagus tapi nggak ada esensinya.
Just ini boring, data, gambar, cool. Tapi nggak ada story-nya, nggak ada konsepnya. Kan kayak kemarin tuh, kayak gini nih. Ya, tidak di close. Di sini aja kita bercerita. Jadi kita total 5.009 pesanan yang berisi 1.862 produk yang kita jual kepada 793 customer di 531 kota. Wah. Ini kalau misalnya nggak ada story-nya kayak ya ini boring. Ini skematik wireframe, dia ada informasi, ada tujuannya, ada story-nya, tapi gambarnya estetikanya kurang. Information, story, artikel, outline, nggak ada goalnya. Ini bisa dilihat sendiri. Tapi intinya adalah jangan lupa sama goals, jangan lupa sama tujuannya ini gunanya untuk apa. Karena kalau misalnya lebih advance tuh tiap kali kita melakukan sesuatu, kita harus mikirin ini kita expect apa sih dari cerita ini. Kita expect orang bakal gimana. Jadi jangan sporadis kayak, wah ini karena ini bisa just because we can, we do. Yes we can, Obama, tapi why? Terjadi kayak gitu. Oke, di ini aku akan cari beberapa artikel-artikel kayak gini lagi. Oh, ini yang tiga nih, yang contohnya ini kayak gimana. Ini artikelnya Coursera ini sebenarnya aku belum lihat detailnya. Ini banyak 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 hidden gem yang belum sempat aku cek. Nah, besok nih hari terakhir akan lihat. Aku akan coba lihat cara buat interactive map yang sebenarnya cuma yang ke infografis, tapi ada backpacknya. Ini kalau misalnya kalian mau buat interactive map atau infografis yang ada, wah ini pop up ke next ini, grupnya ini, pasti tahu caranya. Aku sekalian buat sampling, buat dummy untuk ini. Nah, ini aku akan lihat berapa artikel yang ada di dalam sini yang bisa aku ekstrak dan share ke kalian. Oke, kalau gitu terima kasih untuk pengalaman ini. Ya, di sini aku akan upload yang kemarin dulu karena biar nggak kena limit cap. Jadi minggu ini aku akan kirim. Paling nggak untuk kalian bisa ngerjain mini project yang dikumpulin minggu dan besok adalah hari terakhir kita. Jadi kalau misal mau main, mau receh-recehan atau nanti habis break kita lebih banyak ngobrol-ngobrol, ada pertanyaan, mau main chat GPT juga boleh. Ya nanti kerjaannya lebih kayak gimana ini mini project dikumpulkan hari Minggu. Minggu chatnya Minggu. Kalau misalnya di itu belumku jadi Minggu, ntar kabarin aja. Biar nanti kalian minggu depan bisa fokus sama capstone. Jadi itu, terima kasih. Kita lanjut besok di hari terakhir. Jadi sedih. Oke, itu thank you. Have a nice evening dan sampai ketemu besok.